Hai, selamat datang di Grata Suara, tempat di mana setiap kisah cinta, rahasia perselingkuhan, dan perjalanan hidup dibisikkan lewat suara. Di sini, kamu nggak cuma dengar cerita, kamu diajak merasakannya. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita kami, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya, supaya kami tetap semangat update cerita baru, dan kamu nggak ketinggalan satu detik pun. Yuk kita mulai ceritanya. Tetapi kemudian, sepertinya ia tidak lagi dapat mempertahankan ekspresinya lebih lama, dan tertawa dengan wajah memerah. "Ah, kau hanya bermain-main," desahku yang sempat panik dengan permintaan itu. "Bodoh, aku hanya bercanda," ucapnya masih terus tertawa. "Lalu, syarat apa yang kamu inginkan? Ajari aku bela diri hingga lulus sabuk hitam," jawab Syasa. Wajahku langsung mengernyit. Apakah begitu mudah menurutnya untuk mendapatkan sabuk hitam? Itu akan membutuhkan pelatihan berbulan-bulan dari dasarnya yang sekarang. "Itu terlalu banyak, Nona," jawabku putus asa. "Berikan saja syarat yang lainnya. Aku hanya perlu penguasaan sedikit lagi untuk dapat melewati ujian sabuk hitam. Jangan menolakku. Jangan khawatir. Aku akan memberikanmu bayaran yang memuaskan jika kamu mau melatihku," ucap Syasa tak mau menyerah. Dia saat ini memiliki ban sabuk coklat dan memang tidak terlalu jauh untuk naik ke sabuk hitam. Aku terdiam, menimbang syarat yang diberikan gadis itu. "Baik, aku akan setuju jika kamu telah berhasil mendapatkan sesuatu dari ponsel targetku." "Haham, kamu yang melakukannya. Aku hanya akan memberikanmu cara. Konsekuensi hukum, aku tidak mau ikut terseret di dalamnya," balas Syasa. Tampaknya ia cukup pintar untuk tidak terlibat terlalu dalam. "Oke, mari kita lakukan sekarang," ucapku setuju. Aku telah tidak sabar untuk memata-matai Franz dan memberikan bukti-bukti kepada Tante Lisa. Entah kenapa aku merasa masalah ini sekarang menjadi penting bagiku. "Tunggu 1 jam lagi. Aku akan membereskan laporan sebentar. Setelah itu kita ke rumahku." "Ke rumahmu?" "Iya, ke rumahku. Kamu kira akan melakukannya dengan komputer kampus? Jangan gila. Dino, kamu gak bawa laptop?" tanyaku frustrasi. Merasa sangat malas mesti datang ke rumahnya terus berbasa-basi dengan orang tuanya. Syasa menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak membawanya." Aku menarik napas panjang. "Oke, aku akan menunggumu," jawabku. Aku duduk di kantin sambil mengirimkan chat kepada Tante Lisa, meminta nomor Franz kepadanya. "Kamu serius akan memata-matainya?" tanya Tante Lisa lewat chat. "Kenapa tidak, Tante? Tidak perlu khawatir, aku pasti akan mendapatkannya," balasku. "Bagaimana dengan Franz?" "Franz, dia mengomeliku," jawab Tante Lisa. "Terus, Tante jawab apa? Apa yang akan ku jawab? Cuman bilang, aku sibuk, terus untung ada teman-temanku. Jadi dia gak lanjutin omelannya. Kamu buruan nanti jemput aku. Dia pasti akan menungguiku lagi," balas Tante Lisa. Oke, kirimkan saja nomornya. Aku butuh itu." Kemudian pesan berikutnya masuk, nomor kontak Franz. Tepat setelah aku menyimpan nomor itu, ponselku berdering. Syasa menelpon. "Aku menunggumu di parkiran," ucapnya. "Aku segera ke sana," balasku sambil berdiri, berjalan ke kasir dan membayar minumanku. Sesampai di parkiran, aku celingukan mencari Syasa. "Dino, di sini!" Suara teriakan gadis itu memanggilku. Aku menoleh dan melihatnya duduk di belakang setir mobil city car warna silver. Kaca jendelanya perlahan turun. "Sebentar, aku ambil motorku," jawabku memberitahunya. "Tidak perlu.
Kamu naik mobil aja sama aku. Nanti sore aku kembali lagi ke sini. Ucapnya mencegahku. Berpikir sesaat, aku mengangguk. Tidak masalah, toh nanti sore dia juga akan ke kampus lagi. Lagi pula, mengikuti gadis itu yang membawa mobil dengan sepeda motorku, rasanya tengsin juga. Saat telah dekat ke mobilnya, Syasa pindah ke bangku sebelah. Kamu yang nyetir? Katanya. Bisa, kan? Tidak menjawab, aku langsung membuka pintu sebelah kemudi. Kemudian masuk ke dalam dan menaikkan kaca jendela. Bau harum pewangi mobil tercium lembut di hidungku. Bercampur dengan parfum gadis itu, membuat pikiranku sedikit terprovokasi. Meskipun tidak punya mobil, aku telah belajar menyetir bahkan sejak SMP. Aku punya sahabat yang sangat kaya di kampungku, Herman, dan ia mengajariku menyetir hingga membalap di jalanan. Tetapi sekarang Herman kuliah di luar negeri dan jarang pulang. Aku melaju dengan kecepatan sedang di jalan utama kota. Syasa memutar musik lembut di perangkat audio yang tersambung ke ponselnya. Kemudian gadis itu menatap keluar jendela, memperhatikan orang-orang yang lewat. Kamu tahu rumahku? Tanya Syasa. Enggak. Bagaimana aku bisa tahu? Aku belum pernah ke rumahmu. Pam Garden, arahkan saja ke sana. Jawab Syasa. Aku langsung tertegun. Pam Garden adalah perumahan elit yang terdiri dari rumah-rumah gedung yang mewah. Salah satu kompleks kediaman yang ditinggali oleh pejabat atau pengusaha-pengusaha kaya. Meskipun aku tahu latar belakang Syasa tidak biasa, tetapi tidak menyangka ia sebenarnya tinggal di tempat itu. Dan hanya beberapa menit kemudian setelah Syasa berbicara, secara ajaib, gadis itu tertidur. Aku melirik kepadanya dengan takjub. Bisa tertidur secepat itu? Kepalanya miring ke arah jendela. Dengan kelopak mata terpejam, kedua tangannya tergeletak begitu saja di kedua sisi tubuhnya. Sementara tali safety belt membelah dua gunungnya yang lumayan menjulang. Wajahku langsung berubah saat sekilas melirik ke bawah. Rok pendek yang dipakainya naik sedemikian rupa hingga memperlihatkan sepasang pahanya yang putih dan halus. Lebih ke atas, sedikit ujung berwarna biru muda mengintik dan membuatku menelan ludah. Aku mengalihkan pandanganku ke depan. Berpula-pula tidak memperhatikan itu. Tetapi beberapa saat kemudian, Syasa sedikit menggeliat. Bergerak sehingga ujung roknya entah tanpa sadar atau ia sengaja, semakin naik ke atas. Jantungku berdegup, pelapis berwarna biru muda itu kini terlihat sangat jelas. Memperlihatkan bukit kecil yang tertutup dengan sangat pas. Renda-renda halus di tepian penutup segitiganya, hanya membuat pemandangan itu tampak lebih memukau dan mempesona. Aku menjadi kikuk. Menjadi lebih kikuk lagi karena transmisi mobil ini otomatik, sehingga kedua tanganku hanya berfokus pada setir tanpa melakukan apa-apa, membuatku semakin salah tingkah. Tiba-tiba aku terkejut, sebuah mobil berhenti mendadak di depanku, dan secara refleks aku menginjak rem. Ciitit! Syasa terbangun, menoleh ke arahku. Hati-hati! Ucapnya. Saat menyadari bagian bawah tubuhnya terbuka sedemikian rupa, dengan cepat ia menarik roknya. Wajahnya memerah, kemudian memasang ekspresi curiga. Kamu melihatnya? Melihat apa? Tanyaku dengan gugup. Dengus gadis itu tanpa melanjutkan. Ia terus memegang bawah roknya, dan kembali menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi. Aku mengantuk? Ucapnya lirih. Dan secara ajaib, ia tertidur lagi. Pikiranku menjadi tidak karuan dibandingkan dengan milik Tante Lisa. Gadis ini tidak kalah dengan lekuk tubuhnya. Meskipun itu belum benar-benar matang seperti Tante Lisa, tetapi sepasang kaki itu benar-benar mulus tanpa celah apapun, ditambah dengan kulitnya yang putih. Gadis itu anak orang kaya, ia memiliki segalanya untuk merawat tubuhnya. Ditambah dengan kesukaannya berlatih bela diri, membuat tubuhnya sangat bagus dan tak berlemak. Saat tangan yang menahan roknya terlepas, pemandangan seperti semula kembali terlihat. Membuat tanganku gemetar menahan keinginan untuk meraba di tempat itu dan merasakan kelembutannya. Apakah ia akan marah jika aku benar-benar menyentuhnya? Seharusnya jika ia marah aku melihatnya,
Pasti Syasa akan berusaha untuk menutupi dengan bantal mobil atau apapun. Seketika itu juga, muncul pikiran di kepalaku, jangan-jangan aku memang sedang digoda dengan sengaja. Bab 12. Kamu masih perjaka. Saat berhenti di lampu merah, aku hanya bisa pasrah, menyaksikan kemulusan yang begitu indah di sebelahku. Jantungku berdegup tidak karuan. Diperparah dengan amukan junior di bawahku, membuat napasku sedikit sesak dan kalang kabut. Roknya telah naik sedemikian rupa, hingga hampir menampilkan keseluruhan bagian intimnya dengan sangat jelas. Kaki Syasa yang sedikit terbuka, memperjelas cembungan itu yang entah berapa lama akan membuatku bertahan untuk tidak menyentuhnya. Pastinya itu akan sangat lembut dan kenyal. Pikiran lain muncul di benakku. Apakah itu telah ditumbuhi bebuluan ataukah masih polos dan, oh tidak, itu menerawang, dan samar-samar tampak bagian gelap samar di atasnya. Di bagian bawah lekukannya, sedikit penutup biru mudanya terbelah mengikuti kontur bukit yang ditutupi olehnya. Beruntung kaca mobil ini gelap, sehingga tidak ada yang akan dapat melihat dari luar. Menggelengkan kepala, aku meluruskan pandanganku ke depan. Mengalihkan ingatanku ke Tante Lisa. Entah kenapa, wajah cantik gadis itu terlihat seolah-olah sedang cemberut memandang kepadaku. Tidak, ini tidak mungkin, gumamku dalam hati. Apakah jika aku memegang milik Syasa, Tante Lisa akan marah jika mengetahuinya? Lebih jauh, apakah ia akan cemburu? Tiba-tiba aku terkejut. Kenapa pemikiran seperti itu muncul di kepalaku? Bukankah hal itu hanya akan timbul ketika menyukai seseorang? Dan apakah artinya aku memiliki perhatian lebih kepadanya? Lampu menyala hijau. Aku menginjak pedal gas perlahan. Dengan cepat aku mengusir bayangan Tante Lisa dari benakku dan memikirkan panen sawah beberapa hari lagi. Aku mesti pulang ke rumah dan mengurusnya. Bagaimana seandainya aku mengajak Tante Lisa? Apakah ia akan menyetujui usulku? Wow, itu akan sangat menyenangkan. Pikirku yang secara tidak sengaja jadi senyum-senyum sendiri. Kenapa kamu tersenyum? Tiba-tiba suara Syasa mengejutkanku. Aku menoleh kepadanya sekilas. Melihatnya memperbaiki roknya kembali dengan wajah yang tampak malu. Tidak apa-apa, hanya membayangkan sesuatu yang... Jawabku dengan ekspresi jahil. Membayangkan apa? Membayangkan kamu melakukannya denganku. Tanya Syasa langsung dengan tuduhan yang absurd. Aku tertawa. Teringat jika sebenarnya mungkin ia bermaksud menggodaku. Aku dengan berani menjawab. Bagaimana kalau itu benar? Bukankah itu hal yang normal ketika melihat pemandangan yang sulit digambarkan? Kamu tidak akan berani. Ucap Syasa mencibir ke arahku. Mendengar itu, wajahku merah padam. Apakah ini sebuah tantangan? Kenapa kamu pikir aku tidak berani? Tanyaku. Aku hanya menilainya begitu. Syasa memandang ke arahku dengan telapak tangan di dagunya. Dan aku yakin kamu masih perjaka. Jantungku langsung berdegup. Terdiam sesaat, aku memikirkannya dengan perasaan berkecamuk. Apakah seorang perjaka akan terlihat begitu jelas? Bagaimana kamu tahu? Tanyaku. Haha, aku hanya menduganya. Itu benar, bukan? Meliriknya sekali lagi, aku menjadi agak takut menatap matanya sekarang, yang seolah-olah sedang menertawakanku. Memangnya, kamu pernah melakukannya? Tanyaku mengalihkan topi ke dirinya sendiri. Kamu tebak? Balasnya sambil mengalihkan pandangan ke depan, menyanggul rambutnya sehingga lehernya yang putih terlihat. Aku tidak bisa menebaknya sebelum mencobanya sendiri. Akhirnya aku mendapatkan sebuah jawaban, menunggu bagaimana ia akan meresponnya. Kan aku sudah bilang kalau kamu tidak berani. Jawabnya dengan begitu santai dan acuh tak acuh. Nanti kamu hamil. Kilahku tak mau kalah. Itu hanya dalih. Berapa banyak orang melakukannya tetapi gak hamil. Cibir Syasa. Semakin membuatku yakin kamu seorang perjaka. Aku
Aku terdiam. Terserahmu, jawabku akhirnya ketika melihat gerbang kompleks perumahan tempat Syasa tinggal tidak jauh lagi di depan. Syasa menatapku dengan tersenyum. Aku meliriknya sekali lagi, tetapi tidak memahami apa yang dipikirkannya. Saat membelokkan mobil ke dalam kompleks, aku berpikir, apakah Syasa mengejekku sebab tidak melakukan apapun ketika melihat barang pribadi miliknya? Lalu, karena aku tidak melakukan itu, apakah jika yang menyetir adalah orang lain, akan langsung menyergap dan menyentuhnya? Tiba-tiba aku merasa bodoh sendiri. Seharusnya aku melakukan hal yang sama dengan yang orang lain lakukan, sehingga tidak dinilai sebagai seorang yang polos. Aku menggelengkan kepala tak berdaya, dan berpikir, pastilah Syasa telah sangat berpengalaman, sehingga membuatnya menilaiku seperti itu. Masuk-masuk ke gerbang di depan, ucap Syasa menghentikan lamunanku. Aku mengarahkan pandangan ke gerbang yang ditunjuk oleh Syasa, dan langsung terkejut ketika mengetahui itu adalah gerbang sebuah rumah gedung yang sangat bagus. Sesampai di depan gerbang, Syasa mengambil remote di laci dashboard, kemudian memencet satu tombol. Pintu gerbang langsung bergeser membuka. Setelah gerbang terbuka, aku melajukan mobil masuk ke dalam. Terus ke belakang, ujar Syasa menunjuk sebuah jalur ke samping rumah. Melewati halaman dengan taman yang dipenuhi bunga dan hamparan rumput, aku hanya bisa mendesah takjub. Tampaknya Syasa bukan saja hanya kaya, tetapi mungkin saja orang tuanya konglomerat yang memiliki banyak bisnis di berbagai tempat. Masuk ke dalam garasi, aku mematikan mesin mobil. Saat Syasa turun, aku mencuri pandang ke bawah roknya, dan sekali lagi menemukan keajaiban memukau di sana, bukit kecil dengan cembung lembut yang tertutup sempurna. Mengikutinya masuk ke dalam pintu di dalam ruang garasi, aku lebih terpesona lagi ketika melihat ke dalam rumahnya. Itu benar-benar seperti istana, dengan tangga melingkar menuju ke atas, dan lampu kristal yang tergantung di tengah ruangan. Perabotan seperti sofa besar, lemari hias dari kayu jati yang berukir halus, dan lantai granit yang berkilat, hanya menambah kesan rumah ini milik orang yang tidak sembarangan. Namun, di dalamnya tampak sepi. Aku tidak melihat seorang pun. Kemana yang lain? Tanyaku saat mengikuti Syasa naik ke tangga. Siapa? Orang tuaku. Ya, orang tuamu, jawabku. Mereka keluar negeri. Mungkin kembali bulan depan, jawab Syasa santai sambil terus menaiki tangga. Jeti, kamu tinggal sendirian di sini? Tanyaku penasaran. Tidak juga, ada Bibi di belakang. Tetapi dia biasanya hanya di belakang kalau tidak ada kerjaan di dalam rumah. Au, gumamku takjub. Saudara-saudaramu, dua kakakku kuliah di luar negeri dan jarang sekali pulang, jawab Syasa. Ia melirik kepadaku dengan sudut matanya. Kenapa kamu bertanya terus? Kamu mau berniat menculikku? Aku tergagap, wajahku sedikit memerah. Tidak, sepertinya kamu yang akan menculikku, lalu mengambil kepolisanku, jawabku yang mulai berani. Haha, maumu itu mah. Tapi apa kamu akan pasrah atau melawan? Tanyanya. Pandangannya berubah jahil. Entahlah, jawabku setelah berpikir sejenak. Mungkin aku akan pasrah. Setelahnya aku meminta pertanggungjawabanmu. Duduk, serunya dengan wajah memerah. Ia tertawa sepertinya benar-benar membayangkan seorang laki-laki meminta pertanggungjawaban kepada seorang wanita karena kepolosannya telah diambil. Itu akan sangat aneh. Sampai di lantai atas, ruangan mewah lainnya terungkap. Lantai dengan pagar teralis stainless berkilat, dengan lantai yang bersih berkilauan. Aku sedikit merasa tidak percaya Syasa mengajakku ke rumahnya yang semewah ini. Muncul pikiran di benakku. Barangkali telah banyak teman-teman kampus yang diajak Syasa ke rumahnya. Syasa membuka sebuah pintu di bagian ujung ruangan, dan saat melihat ke dalamnya, itu adalah kamarnya. Bau harum lembut pewangi ruangan menyentuh hidungku. Dan aku sedikit berdegup ketika melihat sebuah ranjang yang tertata rapi di tengah kamar yang luas itu.
Bab 13. Warnanya pink. Kamar itu cukup luas. Ada sebuah tempat tidur besar. Lantainya beralaskan karpet dengan bulu-bulu halus. Saat menginjaknya, aku merasakannya begitu sangat lembut. Aku melihat sebuah meja belajar yang lebih mirip seperti meja bos kantoran dengan lemari buku di belakangnya. Di ujung ruangan, ada pintu lainnya yang menuju balkon. Duduklah di mana saja kamu suka. Aku bersih-bersih sebentar, ucap Syasa sambil masuk ke kamar mandi yang juga berada di kamarnya. Agak merasa canggung, aku duduk di sofa panjang dekat dinding dan memperhatikan seluruh isi kamarnya. Dibandingkan dengan kamarku sendiri yang berukuran 3 kali 4 meter di rumah Tante Lisa, jauh lebih kecil dari ruangan ini. Bahkan juga dengan kamarku di rumah nenek, masih kalah luas. Kalah banyak sekali. Beberapa saat kemudian, Syasa keluar dari kamar mandi. Ia telah mengganti pakaiannya dengan dress tank top berbahan kaos, berwarna kuning muda dengan corak gambar apel di bagian depannya. Ujung bagian bawahnya, 1 jengkal di atas lutut, membuat penampilannya terlihat sangat menarik dan sedikit mengundang. Aku meliriknya, mencuri pandang ke sepasang kaki putihnya yang panjang. Sendal rumah dengan hiasan boneka teddy bear kecil pada sepasang sendal itu membuatnya tampak semakin menggemaskan. Mari kita mulai, ucapnya tersenyum ke arahku. Ia berjalan ke meja belajarnya dan membuka laptop dan langsung menyalakannya. Melihat aku hanya diam, ia memberi isyarat sambil berkata, "Duduk di sini, bawa bangku itu." Menoleh ke arah sebuah anak sofa bulat yang ditunjuknya. Aku bangkit, lalu mengambil bangku tersebut dan membawanya ke samping Syasa. Kemudian ikut duduk memperhatikan layar monitornya. Syasa dengan sigap mengetik di keyboard laptopnya. Wajahnya terlihat serius dan sesekali ia menjeda ketikan untuk berpikir, lalu melanjutkannya kembali. "Sebutkan nomor ponsel targetmu," ucap Syasa tanpa menoleh. Aku dengan cepat menyebutkan angka nomor ponsel Friends. Syasa mengetikkannya. Begitu nomor itu selesai diinputnya, berhalaman-halaman informasi bermunculan. Itu juga diikuti dengan foto-foto Friends. Aku agak terkejut bagaimana dengan cepat gadis ini menemukan itu. "Oh, orang ini cukup menarik," celetuk Syasa saat memperhatikan informasi bermunculan di layar monitornya. "Apa yang kamu temukan?" tanyaku penasaran. "Baca sendiri," ucap Syasa sambil memiringkan laptopnya ke arahku. Aku memajukan bangku, dan ketika wajahku begitu dekat dengannya, wangi lembut Syasa menyentuh penciumanku. Aku mengabaikan aroma harumnya dan memusatkan perhatian ke layar monitor, memperhatikan deretan informasi yang terus bergulir di layar. Aku membaca dengan cermat detail yang tertera di sana. Franz Robert Gaseka, 32 tahun, konsultan keuangan di firma ternama PT Investindo Group. Lulusan terbaik dari Universitas Moneter dengan gelar master dalam bidang keuangan. Memiliki portofolio klien yang sangat besar, termasuk beberapa perusahaan multinasional. Di luar pekerjaannya, dia juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi sosial dan sering menjadi pembicara dalam seminar-seminar investasi. Aku terdiam sejenak, mencerna informasi yang baru saja aku baca. Friends, dengan pekerjaan yang mapan dan jaringan yang luas, jelas menjadi seseorang yang sangat dihormati dalam dunia finansial. Namun, sifat posesifnya yang muncul dalam hubungan dengan Tante Lisa menjadi kontras dengan kesuksesan profesionalnya. Dia terlihat sangat ambisius, gumamku pelan. Syasa menatapku, mengangkat alis, lalu kembali fokus pada laptop. Tentu, dia harus demikian. Dengan karier seperti itu, dia pasti merasa dia punya kontrol atas banyak hal, termasuk hubungan pribadi. Hubungan pribadi? Tanyaku mengulang ucapan Syasa. Syasa mengangkat bahu, menggeser kursinya sedikit. Orang seperti dia jarang menerima penolakan. Itu type orang yang merasa dia bisa membeli dengan semua kesuksesannya. Dia mungkin merasa dia layak mendapatkan sesuatu, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Aku mengangguk perlahan, membayangkan bagaimana posisinya sebagai konsultan keuangan memberinya rasa kekuatan dan kendali,
bukan hanya dalam dunia pekerjaan, tetapi juga dalam hidup pribadi orang-orang di sekitarnya. Itu menjelaskan mengapa dia begitu terobsesi untuk kembali bersama Tante Lisa. Jadi penyebabnya, karena ia merasa ditolak dan tertantang. Menoleh kepada Syasa, aku sedikit menjadi heran dengan begitu luas pemahamannya. Apa kamu menjadi psikolog sekarang? Tanyaku. Sebelumnya ia bahkan menebak tepat aku adalah seorang yang masih perjaka. Haha, apa yang kamu pikirkan? Tidak perlu menjadi psikolog untuk mengetahui itu, tetapi kecerdasan. Aku cukup cerdas untuk memahami itu. Jawabnya sambil mengangkat dagu dengan senyum bangga. Tiba-tiba saja aku ingin menggigit bahunya yang putih melihat sikap menggemaskannya tersebut. Syasa memang sangat cerdas. Jika tidak, ia tak akan menjadi ketua BEM. Sayang sekali. Sepertinya ia juga seorang yang agak berlebihan dengan gairahnya. Syasa mengetikkan sesuatu kembali di laptopnya. Aku telah mengirimkan phishing ke ponselnya. Mari berharap ia akan membuka itu dan mengkliknya. Aku rasa ia pasti akan tertarik dengan link itu. Ucap Syasa yakin. Link apa yang kamu kirimkan? Live streaming. Wanita-wanita yang oncom di aplikasi dan memberikan kepuasan secara visual kepada penonton mereka dengan membayar. Jawab Syasa menjelaskan. Oh, bagaimana kamu tahu dia menyukai itu? Syasa men-scroll lebih ke bawah dan memperlihatkan beberapa aktivitas